Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nadila Putri Suhanti dengan NPM A1J021024. Saya dari Prodi Pendidikan Nonformal Universitas Bengkulu, mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bab yang ke-14, yaitu Total Quality Management. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu yang A, konsep dasar Total Quality Management atau TQM. Yang B, pengertian Total Quality Management. C, pemikir-pemikir Total Quality Management. Yang D, implementasi Total Quality Management di lembaga pendidikan. Yang E, pilar Total Quality Management. Yang F, hambatan implementasi Total Quality Management di lembaga pendidikan. Yang F, filosofi baru. Langsung saja kita masuk ke materi yang A, yaitu konsep dasar Total Quality Management, TQM. Pada dasarnya, setiap lembaga pendidikan atau sekolah menginginkan memiliki mutu yang tinggi dan unggul. Untuk mewujudkan mutu pendidikan yang tinggi dan unggul tersebut, maka pendidikan harus menerapkan dan melaksanakan Total Quality Management (TQM) atau Manajemen Mutu Terpadu (MMT). Selanjutnya yang B, pengertian Total Quality Management atau TQM. Total Quality Management didefinisikan sebagai suatu pendekatan dalam menjalankan usaha dengan memaksimalkan daya saing melalui penyempurnaan yang terus-menerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan organisasi. Menyangkut cara penyampaiannya dan berkaitan dengan lingkungan serta dengan 10 karakter yang terdiri atas yang pertama, berfokus pada pelangganan internal dan eksternal. Yang kedua, berobsesi tinggi pada kualitas. Yang ketiga, menggunakan pendekatan ilmiah. Yang keempat, memiliki komitmen jangka panjang. Yang kelima, kerja sama tim. Yang keenam, menyempurnakan kualitas secara berkesinambungan. Yang ketujuh, menerapkan kebebasan yang terkendali. Yang kedelapan, memiliki kesatuan tujuan. Yang kesembilan, melibatkan dan memperdayakan karyawan. Selanjutnya yang C, yaitu pemikir-pemikir Total Quality Management. Adapun pemikir-pemikirnya yaitu yang pertama ada W. Edward Deming pada tahun 1990 sampai 1993. Yang kedua ada G.M. Juran pada tahun 1904 sampai 2008. Yang ketiga ada Armand V. Feigenbaum pada tahun 1992. Dan yang keempat ada Philip B. Crosby pada tahun 1926 sampai tahun 2001. Selanjutnya yang D, implementasi Total Quality Management TQM di lembaga pendidikan. Mutu dapat diukur dari kepuasan pelanggan ataupun pengguna pendidikan. Beranjak dari hal tersebut, Zahro pada tahun 2013 di halaman 93 ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengimplementasi Total Quality Management dalam lembaga pendidikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya perbaikan secara terus-menerus. Yang kedua, adanya standar mutu. Yang ketiga, adanya perubahan budaya ataupun kultur. Yang keempat, adanya perubahan organisasi. Yang kelima, adanya usaha untuk mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan. Selanjutnya, prosedur dalam mengimplementasikan Total Quality Management TQM. Pada dasarnya menempuh 3 tahapan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, persiapan. Tahap persiapan itu adalah aktivitas utama dan pertama yang harus dilaksanakan. Yang kedua, pengembangan sistem. Pengembangan sistem itu dapat dilakukan dengan langkah peninjauan dan pengembangan sistem yang ada melalui penyusunan dokumen sistem kualitas, melakukan pelatihan, sosialisasi prosedur, dan petunjuk kerja pada tim, dan melakukan penyiapan akhir baik SDM maupun non-manusia. Lalu
Yang ketiga, implementasi sistem. Langkah yang dilakukan adalah melaksanakan uji coba sistem jaminan kualitas dalam lingkungan tertentu berdasarkan siklus PDCA, Plan, Do, Check, Act. Anggota tim menginformasikan kepada pimpinan maupun string commit mengumpulkan data dari pelanggan, melakukan tindakan koneksi atau pencegahan, melaksanakan rapat pimpinan untuk menghasilkan atau membuat modifikasi proses yang dihadapkan secara berkesinambungan. Selanjutnya yang pilar Total Quality Management. Menurut Catch dan Creutzfeldt pada tahun 1962, mereka mengemukakan bahwa terdapat 5 pilar penting dalam keberhasilan TQM, yaitu organisasi, kepemimpinan, komitmen, proses, dan juga produk. Lalu yang F, hambatan implementasi Total Quality Management di lembaga pendidikan. Setidaknya terdapat 2 faktor yang dapat menjelaskan mengapa perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil. Itu dikutip menurut Zahro pada tahun 2013 pada halaman 100, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, karena strategi pembangunan lebih bersifat input oriented. Strategi yang demikian lebih berstandar pada asumsi bahwa bila mana semua input pendidikan telah dipenuhi, seperti penyediaan buku, alat belajar lainnya, sarana pendidikan, pelatihan guru, dan tenaga kependidikan lainnya, maka secara otomatis lembaga pendidikan dasar, menengah, dan atas akan dapat menghasilkan output ataupun keluaran yang bermutu sebagai mana yang diharapkan. Yang kedua, itu karena pengelolaan pendidikan selama ini masih bersifat makro-oriented. Diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat makro. Dengan kata lain, kompleksnya cakupan permasalahan pendidikan seringkali tidak dapat dipikirkan secara utuh dan akurat oleh birokrasi pusat. Lalu yang G, filosofi baru. Menurut Purwanto pada tahun 2007 di halaman 10, dalam bukunya yang berjudul Filosofi Baru tentang Manajemen Mutu Terpadu, bahwa para manajer atau pemimpin harus membuat produk dengan mutu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tentunya agar produk yang dibuat dapat dipakai dalam masyarakat karena produk mempunyai mutu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lingkungan tersebut. Baiklah, sekian materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.